Apa kabar teman Sopo Film semua? Semoga teman Sopo Film sehat selalu. Amin. Kali ini Sopo Film akan merangkum alur film India dengan judul Mumbai Saga. Film Hindi ini mengisahkan kehidupan seorang pedagang di sebuah pasar di kota Mumbai. Dia harus mengalah demi keselamatan adiknya, padahal dia calon ketua gangster terbesar di kota Mumbai. Film ini dibintangi oleh John Abraham. Yang rilis tahun 2021 ini, kisah alur filmnya sangat bagus. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke rangkuman alur filmnya. Tapi jangan lupa pencet like, subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Film diawali dengan suatu peristiwa, terlihat beberapa preman sedang menarik uang keamanan ke seluruh pedagang pasar. Di tempat ini, tidak segan-segan memaksa dan melakukan aksi kekerasan kepada para pedagang yang tidak mau membayar. Ada seorang pemuda bernama Arjun, ia menolak memberikan uang keamanan kepada kelompok preman pasar tersebut, hingga akhirnya terjadi adu mulut. Preman itu pun marah, akhirnya Arjun pun dijatuhkan dari atas, tepat di atas rel kereta api. Amartya Rao, sebagai kakaknya Arjun mendapat kabar tersebut, ia langsung bergegas menyelamatkan Arjun. Untung Amartya Rao datang di waktu yang sangat tepat, dan langsung menyelamatkannya dari lindasan kereta api. Kemudian membawanya ke rumah sakit penuh rasa sedih. Amar bilang pada Sima istrinya, bahwa dirinya selama ini diam tidak melawan preman pasar. Semata-mata hanya untuk menjaga adiknya, agar Arjun tidak menjadi sasaran kejahatan para preman tersebut. Tapi kalau ada terjadi apa-apa dengan Arjun, Amar Rao tidak bisa diam menerimanya begitu saja. Di hari kemudian, Amar berada di pasar, diketahui anak buah gangster bernama Gaitonde itu kembali datang, untuk menarik uang keamanan. Namun kali ini, Amar melakukan perlawanan terhadap mereka. Amar pura-pura mengambil uang untuk preman itu dan ternyata, Amar mengambil golok sayur dan memberi pelajaran kepada preman tersebut. Para preman tersebut satu persatu tidak luput dari pukulan dan tendangannya. Dari kejadian tersebut, seketika Amar Rao dijemput oleh pihak kepolisian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di kantor polisi ia bertemu dengan Gaitonde. Gaitonde adalah sang pemimpin dari kelompok preman yang baru saja dihajar oleh Amar di pasar. Gaitonde ini adalah salah satu ketua gangster, yang memiliki anak buah yang tersebar di dalam maupun di luar penjara. Bahkan ada beberapa oknum polisi, juga yang menjadi kaki tangannya. Di dalam penjara, Amar ditempatkan satu sel dengan narapidana mafia besar. Ia bernama Narikan. Dan akhirnya Narikan menjadi sahabatnya. Di dalam penjara, Amar yang hendak makan, tiba-tiba diserang oleh sekelompok anak buah Gaitonde. Amar pun berhasil menghajar mereka tanpa ampun. Melihat anak buahnya tidak berkutik, Gaitonde langsung pergi, segera menyingkir. Di hari berikutnya, Amar mendapatkan jaminan pembebasan dari tahanan. Surat jaminan itu, yang memberikan sahabatnya yang bernama Rana. Tidak hanya mendapatkan jaminan bebas dari penjara, Arjun adiknya pun, mendapat fasilitas VIP dan pengobatan gratis di rumah sakit. Amar pun kemudian menemui orang yang telah memberikan jaminan itu, dan yang memberi fasilitas pengobatan kepada Arjun di rumah sakit. Diketahui pria penjaminnya itu adalah Tuan Bao. Tuan Bao dikenal memiliki pengaruh besar di Mumbai. Selain seorang politisi, diketahui ia juga merupakan pimpinan gangster terbesar di kota Mumbai. Tuan Bao berharap agar Amar mau bergabung dalam kelompok gangsternya. Akan tetapi Amar mengatakan, ia tidak membutuhkan siapapun, mengingat selama ini ia berhasil mengalahkan kelompok Gaitonde seorang diri. Menurut Tuan Bao, untuk menguasai dan membersihkan sebuah kota, Amar tidak mungkin dapat melakukannya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Amar menyetujui tawaran dari Tuan Bao. Dengan satu syarat, Arjun dapat dikirim ke sekolah terbaik di luar kota Mumbai.
Ia lakukan agar adiknya terhindar dari berbagai ancaman keselamatan dari kawanan gangster lainnya. Di hari berikutnya, kemudian Amar berunding dengan para sahabatnya. Sampai pada satu kesimpulan. Ia harus menyingkirkan Gaitonde dan merebut wilayah kekuasaannya. Amar memutuskan menemui seseorang yang ditunjukkan oleh Rana di penjara. Setelah mendapat instruksi dari pria bernama Murali tersebut, Amar dan teman-temannya mulai beraksi, melumpuhkan satu persatu anak buah Gaitonde, dan merebut persenjataannya. Setelah upaya tersebut berhasil, Amar dan teman-temannya kembali menemui Murali, sambil membawa semua senjata hasil rampasan. Pada kesempatan ini, Murali pun melatih Amar dan teman-temannya cara menggunakan berbagai jenis senjata api. Langkah selanjutnya, Amar kemudian melakukan aksi penghadangan kepada sekelompok orang yang juga dari kubu Gaitonde. Dengan membuat batas wilayah kekuasaan sendiri, yang pastinya mengambil wilayah dari kekuasaan Gaitonde. Amar memastikan akan terjadi peperangan jika ada yang berani mencoba melewati batas wilayah yang telah dibuatnya. Amar kemudian menemui Tuan Bao. Tuan Bao mengatakan dengan kekuatan yang dimiliki Amar, ia mampu menaklukkan dunia. Setelah mendapat restu dari Tuan Bao, kota Mumbai kini menjadi wilayah kekuasaan Amar. Di hari pertama Amar resmi bergabung dan menjadi gangster, ia membebaskan temannya yang bernama Narikan dari penjara. Ia bos besar mafia. Amar juga menemui Gaitonde dan mengatakan bahwa daerah yang dikuasai Gaitonde kini berada di bawah kendalinya. Sambil tersenyum Gaitonde berkata, posisi yang dimiliki Amar bukanlah posisi permanen. Gaitonde mengatakan, selamat menikmati kekuasaan yang dimiliki Amar. Bertahun-tahun, Amar memimpin gangster dan menguasai kota Mumbai. Bahkan Arjun adiknya kini telah tumbuh dewasa. Amar yang tidak ingin Arjun berada di kota Mumbai. Amar pun akhirnya mengirim Arjun kembali kuliah di London. Akhirnya Arjun ke London setelah menikahi seorang gadis. Kita beralih ke adegan, di mana Tuan Bao menyampaikan pidato politiknya. Ia mengatakan, nama kota Bombay adalah merupakan pemberian negeri Portugis di masa penjajahan, oleh karenanya sebagai bangsa India. Ia mendeklarasikan kota Bombay kini diganti menjadi Mumbai. Hingga sampai sekarang ini. Sementara itu, di tempat berbeda tanpa sepengetahuan Amar, diam-diam Arjun kembali dari London. Hal ini ia lakukan semata-mata ingin memberikan kejutan di hari ulang tahun pada abangnya. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam perjalanan dari bandara, Arjun dan anak buah Amar dibuntuti oleh sekelompok preman yang ternyata dari anak buah Gaitonde. Baku tembak pun tak terhindarkan. Beruntung Arjun selamat dari aksi penyerangan tersebut. Akan tetapi kejadian ini pun membuat Amar marah atas tindakan Arjun yang diam-diam kembali ke Mumbai. Melihat kakaknya marah, Arjun pun menyesali tindakan tersebut. Setelah aksi tersebut, Amar bertemu dengan Gaitonde di sebuah kuil. Amar mengancam, setiap tindakan yang membahayakan adiknya akan digantikan dengan nyawa anak buah Gaitonde. Sementara itu, di tempat terpisah, istri dari Tuan Haitan mendatangi kantor polisi dan menjadikan Amar sebagai sayembara untuk dibunuh. Dan hadiah 100 juta menanti buat petugas yang berhasil membunuh Amar. Kemudian seorang inspektur polisi bernama Vijay, rupanya merasa tertantang untuk memenangkan sayembara tersebut. Ia pun mulai mengunjungi seorang sahabat, yang juga anak buah Amar yang bernama Sadashiv. Merasa terancam oleh inspektur, akhirnya Sadashiv pun memberitahukan di mana tempat biasa kelompoknya Amar berada. Satu persatu atas petunjuk Sadashiv, anak buah Amar mulai disingkirkan. Atas kejadian tersebut, Amar mengumpulkan orang-orang terdekatnya. Hingga akhirnya sampai pada satu kesimpulan, pembicaraan ini mengarah ke seorang oknum pengkhianat yang bernama Sadashiv.
Meskipun Sadashiv merupakan teman masa kecil Amar, namun ia meyakini bahwa Sadashiv pengkhianat di kelompoknya. Kemudian, Amar memerintahkan anak buahnya agar segera menghubungi Sadashiv untuk menemuinya di suatu tempat. Amar yang menyamar sebagai supir taksi, mulai membaca situasi. Amar meyakini Sadashiv dan beberapa orang polisi sedang menunggunya. Tanpa diduga, langkahnya dihentikan oleh seorang polisi. Sang polisi yang tidak mengetahui sosok Amar sebenarnya, kemudian masuk menumpang taksi yang dikemudikan Amar, untuk menuju ke kantor polisi. Dengan kondisi siap siaga, Amar pun mulai mengantar sang inspektur, dan terjadi obrolan ringan di antara keduanya. Sang inspektur rupanya tidak menyadari, kalau orang yang diburunya berada di hadapannya. Sementara itu, Sadashiv yang meyakini bahwa Amar telah mengetahui dirinya pengkhianat, kini mendapat penjagaan dari kepolisian untuk diantar kembali ke kampung halamannya, dengan naik kereta. Tanpa disadari, tiba-tiba saja Arjun berada di hadapannya. Sadashiv menjelaskan, bahwa ia terpaksa berkhianat karena dirinya berada dalam ancaman dari sang inspektur. Namun hal itu, tidak dapat diterima oleh Arjun. Karena menurutnya, lebih baik mati sebagai teman setia, daripada sebagai pengkhianat. Setibanya di rumah, Amar kembali marah atas tindakan anak buahnya, yang membantu Arjun untuk membunuh Sadashiv. Arjun yang merasa jengkel, karena selalu diperlakukan seperti anak kecil oleh Amar pun akhirnya buka suara. Pada intinya, Arjun ingin membalas kebaikan yang selama ini serta melindungi sang kakak dari musuh-musuhnya. Atas segala peristiwa yang terjadi, Amar pun menemui Tuan Bao. Tuan Bao mengatakan, agar Amar lebih dapat mengontrol semua aksinya. Kemudian menyarankan, Amar untuk menghilang sementara dari kota Mumbai. Sementara posisinya digantikan oleh Arjun. Amar kemudian memilih untuk bersama temannya Narikan, sementara Arjun mulai memimpin kelompok gangster di kota Mumbai. Berita mengenai Arjun yang menjadi gangster, juga sudah terdengar sampai ke pihak kepolisian. Sang inspektur kini mulai mengembangkan target buruannya. Di tengah perjalanan, Arjun dihadang sang inspektur. Arjun menanyakan perilaku inspektur yang telah menembak dan membunuh kelompoknya di berbagai tempat. Arjun bahkan menantang inspektur untuk menembaknya dari depan. Di kesempatan itu, Arjun mendapat surat tuntutan pengadilan atas keterlibatan Arjun di aksi sebelumnya. Inspektur mengingatkan, jika sampai mangkir dalam persidangan dan dinyatakan buron, maka tidak segan-segan dia akan memburu dan menembaknya. Singkat cerita, saat persidangan berlangsung, tiba-tiba saja Arjun ditembak orang tak dikenal. Melihat hal ini, sang inspektur memburu pelaku tersebut, dan berhasil menembaknya. Peristiwa penembakan ini pun terdengar sampai ke Tuan Bao dan Amar. Arjun yang sudah dalam penanganan dokter, sepertinya tidak bisa benar-benar pulih nantinya. Karena sang dokter memvonis Arjun, bahwa dirinya akan menderita kelumpuhan secara permanen. Gaitonde otak dari penembakan Arjun pun tertawa mendengar kondisi Arjun yang sekarang. Ia pun berharap, Amar akan keluar dari persembunyiannya. Amar pun segera membawa Arjun dari rumah sakit, kemudian dibawa ke tempat Narikan. Di sisi lainnya, Inspektur Vijay dan pasukannya menggeruduk kediaman Gaitonde, guna mencari informasi keberadaan Amar. Setelah mendapatkan informasi, bahwa Amar kerap mendatangi Narikan, ia pun langsung ke rumah Narikan. Benar saja, di lokasi ini Vijay bertemu dengan Amar. Inspektur Vijay kini menyadari, bahwa Amar adalah supir taksi yang dulu pernah ditumpanginya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Inspektur Vijay berusaha keras menangkap Amar saat itu juga. Namun upaya ini gagal dilakukan sang inspektur. Dalam satu percakapan antara Amar dan Narikan, diketahui bahwa Tuan Bao ternyata memiliki kekuatan di dalam kepolisian, di mana banyak pemuda di suatu wilayah yang direkrut oleh Tuan Bao untuk mengikuti pendidikan akademi kepolisian. Yang berarti, mayoritas petugas kepolisian di kota Mumbai saat ini adalah anak buah Tuan Bao juga. Amar pun kemudian berinisiatif menemui Tuan Bao di satu tempat. Amar menanyakan, bagaimana mungkin mayoritas kepolisian yang berada dalam genggaman Tuan Bao malah memburunya, yang jelas-jelas Amar juga bekerja pada Tuan Bao.
Tuan Bao mengatakan, uang sayembara 100 juta merupakan hadiah yang menarik bagi seorang polisi. Namun ia berjanji, akan menjauhkan sang inspektur dari jalan Amar. Tidak berapa lama dari pertemuan itu, Inspektur Vijay menghadap Tuan Bao. Tuan Bao ingin agar Vijay tidak lagi mengejar-ngejar dan memburu Amar. Karena Amar juga merupakan anak buahnya. Perintah Tuan Bao tentu saja dipatuhi oleh Vijay. Namun hal aneh terucap dari mulut Tuan Bao sendiri, yang mengisyaratkan Amar harus disingkirkan. Di hari berikutnya, Amar dan Arjun yang menunggu kedatangan Narikan untuk pemulihan kesehatan Arjun, tiba-tiba saja disambangi oleh Inspektur Vijay. Sehingga pesawat yang mau ditumpanginya pun gagal. Aksi pertarungan kedua anak buah Tuan Bao ini pun tidak terelakkan. Merasa berhasil mengalahkan Vijay, Amar pun lanjut membawa Arjun untuk lanjut naik pesawat. Namun serangan bertubi-tubi peluru tajam yang dihempaskan Vijay berhasil menembus ke tubuh Amar. Dengan sisa kekuatannya, Amar tetap berusaha mengantar Arjun hingga masuk ke dalam pesawat yang telah menunggunya. Meskipun upaya Amar berhasil, namun dirinya tidak dapat tertolong. Atas peristiwa tersebut, dengan sendirinya kini kota Mumbai di bawah kekuasaan Vijay. Di akhir cerita, kita disajikan penggalan kisah, di mana Amar dinyatakan tewas, karena melawan petugas. Sementara Inspektur Vijay, menerima penghargaan atas jasanya dalam membasmi gangster di kota Mumbai. Sementara Arjun, dikisahkan dalam beberapa tahun kemudian kembali ke kota Mumbai, melanjutkan apa yang telah ditinggalkan Amar. Dan film pun berakhir. Semoga teman Sopo Film dapat mengambil hal-hal yang positif, dan membuang semua hal yang negatif di alur film ini. Semoga sehat dan sukses selalu, amin.